Hai, dengan Grand Baba di sini. Kali ini saya ingin membahas salah satu komen dari seorang sahabat yang bertanya tentang tipe-tipe pengamat. Nah, ini dia. Jadi, kali ini video ini berjudul Melampaui Mengamati Menjadi Kreator. Jadi, sahabat ini bertanya seperti ini. Keren, Baba. Apakah ada dua jenis pengamat sejati atau pengamat yang tetap dalam bidak catur, tahu mengamati tapi terkadang dia bermain? Nah, ini pertanyaannya tuh mengatakan ada dua jenis pengamat, yaitu pengamat sejati dan pengamat yang tetap bermain dalam bidak catur yang adalah kreasi dari orang lain, ya. Jadi kita bicara soal ada yang menjadi kreator dan ada yang menjadi bagian dari kreasi lalu dilanjutkan. Atau ada pengamat bisa kembali masuk bermain dalam bidak catur, membantu kesadaran kolektif, lalu kembali lagi sebagai pengamat di pinggir bidak. Ini menarik banget ya. Jadi si pengamat itu apakah dia lalu main lagi dalam permainan itu lalu mundur menjadi pengamat? Suatu pertanyaan yang benar-benar memerlukan sebuah kemampuan bertanya dalam tingkat kesadaran yang sangat-sangat teliti dan sangat-sangat dalam, ya teman-teman ya. Jadi dia bertanya, apa bedanya dengan pengamat sejati? Ya, apakah pengamat sejati tidak mau bermain lagi, dan apakah ini disebut kebebasan kesadaran individu? Wah, ini pertanyaannya dalam banget ya. Jadi saya akan bahas dari referensinya pengalaman saya sendiri ya. Jadi bukan dari buku mana atau ngutip orang mana, tapi dari pengalaman saya sendiri. Jadi kita akan melihat dalam sebuah konteks perjalanan hidup kita ya. Jadi dalam perjalanan ini kita itu memulai perjalanan sebagai korban kubus-kubus, yaitu dilakukan secara sistematis oleh teknologi atau penguasa elit atau katakanlah kreator yang punya data yang waktu itu sangat-sangat tersembunyi, di mana kita nggak punya data itu. Data apa? Data sebagai kreator, sama seperti mereka. Jadi kita memulai sebagai korban ya, korban di segala macam kubus yang membesarkan kita. Nah, yang menarik adalah karena kita berada dalam suatu dualitas konfliktual, setiap korban akhirnya menjadi pelaku kekerasan, entah dia secara violence atau non-violence. Apakah dia juga melakukan kekerasan yang sama atau dalam konteks pasif agresif. Tapi intinya adalah kekerasan. Baru setelah itu kita menjadi pengamat dan akhirnya menjadi pemain atau kreator. Saya asumsikan bahwa kita sekarang udah melampaui bagaimana kita bermain di dualitas konfliktual sebagai korban dan sebagai pelaku kekerasan yang merupakan satu lingkaran yang sama, satu koin yang sama dengan dua sisi yang berbeda. Maka dalam tingkat kesadaran kita lalu tahu bahwa kita itu tidak mau menjadi korban dan tidak mau menjadi pelaku kekerasan yang tidak mau melanjutkan keabadian lingkaran kekerasan ciptaan para kreator elit itu. Maka kita masuk pada apa yang disebut sebagai pengamat. Pengamat artinya kita tidak lagi bermain di sisi positif lawan negatif, baik lawan buruk, benar lawan salah, tapi kita mau menjadi seseorang yang mengamati, seseorang yang melihat sesuatu yang terjadi di luar diri kita, lalu kita masuk pada kesadaran mengamat. Nah, ada dua level dalam proses mengamati ini ya. Pengamatan yang pertama adalah ketika kita menolak untuk menjadi bagian dari lingkaran dualitas konfliktual, tidak mau menjadi korban, tidak mau menjadi pelaku kekerasan, tidak mau menjadi positif lawan negatif, baik lawan buruk, benar lawan salah, tapi kita melihat semua yang ada di luar kita dari titik kosong, dari suwung, dari diam, dari hanya melihat tanpa ikut serta. Tetapi dalam konteks ini banyak yang masih terjebak dalam
konteks menganalisa. Jadi walaupun kita tidak melakukan apa-apa secara fisik, kita hanya mengamati apa yang terjadi di luar diri kita, tapi kita masih melakukan banyak sekali analisa mental, emosional. Ya contohnya yang paling sekarang lagi terjadi di mana-mana adalah demonstrasi. Ya, jadi repetisi demonstrasi politik yang memakai currency uang itu sudah terjadi berkali-kali. Saya udah buat videonya. Minimal dalam hidup saya sendiri itu saya ngalamin di usia 2 tahun, di usia 12 tahun, di usia berapa tuh? 98 kurang 63, 35 tahun ya. Dan sekarang di usia 62 tahun saya ngalami lagi repetisi demo politik dan keuangan yang sama. Tapi prosesnya itu benar-benar membuat saya menjadi pengamat. Nah, dalam konsep pengamat yang aktif itu kita benar-benar tidak terjun secara eksternal, nggak ikut demo di mana-mana, tapi pikiran kita ikutan menganalisa. Ya, contohnya kita masih terlibat dalam berita-berita dari media sosial, kita benar-benar tahu banget apa yang terjadi di Jakarta, di Surabaya, di Lampung, bahkan di Bandung ya. Kita dapat data-data itu lalu kita seakan-akan mengolah data-data itu, dan itu bukan sesuatu yang buruk ya. Tetapi ketika pengolahan itu membuat kita memihak pada salah satu pihak, misalnya kita merasa berbelas kasih kepada seseorang yang jadi korban, atau kita menjadi seorang yang sangat-sangat kritis terhadap mereka yang dengan seragam bisa memperlakukan sama manusia atas nama seragam ya, contohnya seperti itu, maka kita menjadi pengamat yang aktif, dan itu belum di zero point secara mental dan emosional. Nah, pada saat kita masih menjadi pengamat aktif seperti itu, kita belum di zero point, dan kita tetap terlibat dalam dualitas konfliktual tanpa kita sadari. Ya, memang ini agak susah karena kita tidak bisa lepas dari spike yang terjadi kalau kita masih aktif browsing di media-media sosial. Ya, nah, itu adalah pengamat yang tidak ikut serta di lapangan, tetapi dia aktif dalam pola pikir. Nah, teman-teman kan tahu bahwa dalam konteks kosmologi atau sains yang lebih bersifat spiritualitas era baru, itu kita tahu bahwa intensi kita itu menentukan hasil akhir. Kekuatan intensi itu menjadi bagian dari manifestasi. Jadi ketika kita masuk pada suatu dialog mental atau emosional yang sangat intens, dia mewujudkan. Nah, masalahnya ketika kita tidak menyadari ini, secara tidak langsung kita juga masih menjadi korban dari teknologi kastudian yang ingin kita menjadi bagian dari permainan mereka dengan cara emosi kita, dengan cara mengontrol energi yang bergerak di dalam diri kita, yang lalu dalam tanda petik mungkin membenarkan salah satu pihak, menghakimi pihak lain, dan tidak benar-benar di zero point. Oke? Nah, lalu ada pengamat yang pasif. Nah, yang kita harapkan tuh sebenarnya pengamat yang pasif, tapi bukan yang pasif agresif. Jadi pengamat yang pasif adalah ketika kita jadi pengamat, kita sudah di luar ranah positif lawan negatif, lalu kita diam dalam kosong dan gelap. Kita berubah dari pengamat menjadi kreator. Nah, di sini nih yang harus kita sadari, bahwa selama kita menjadi pengamat, dan kalau kita tidak menyadari bahwa kita masih menjadi pengamat yang aktif, kita tetap menjadi bagian dari korban spike itu, dan kita tetap menjadi korban dari game yang dibuat oleh kreator lain yang notabene itu sama-sama sederajat, sama-sama seperti kita. Kita adalah sama-sama individual, intelligent, infinite, independent, powerful, eternal God.
ya, dan mereka juga ya, mereka yang menciptakan teknologi custodian, mereka yang adalah Freemason, atau mereka yang adalah penguasa elit ya, kita sebut kaum kabal, itu semua adalah kreator yang sama-sama kita. Nah, pada saat kita menjadi pengamat aktif, itu spike dari para pengamat aktif yang secara fisik tidak ikut-ikutan di jalan, itu tetap menjadi bagian dari keberhasilan mereka menciptakan spike itu ya. Jadi kita harus masuk pada level berikutnya. Level berikutnya itu yang saya sebut sebagai seorang kreator. Ketika menjadi seorang kreator, itu kita menjadi pengamat pasif. Kenapa? Karena kita masih hidup dalam suatu realita sosial di mana kita masih menjadi bagian dari media sosial, media massa, sistem keuangan, sistem pemerintahan, politik, dan lain-lain. Jadi ada sesuatu yang membuat kita juga nggak bisa tinggal di atas gunung terpencil dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi dan nggak menjadi bagian dari realitas sosial. Karena itu juga tidak sesuai dengan misi kita di sini sebagai katakanlah grid walker ya, atau sebagai penembus kisi-kisi buatan kreator lain ya, buatan custodian, kabal, Freemason, dan lain-lain. Jadi kita juga menjadi bagian dari permainan ini. Nah, ketika kita menjadi seorang pengamat yang pasif, itu mungkin kadang-kadang seperti yang ditanyakan oleh sahabat tadi, kita kadang-kadang kembali ke kubus itu, lalu kita ikut-ikutan di kubus itu, lalu kita mundur lagi. Bisa juga. Jadi mungkin pengalaman saya waktu ikut demo tahun 1998, itu memang benar-benar nggak ikut-ikutan turun ke jalan, terus pakai seragam, terus melawan penguasa. Tapi misalnya saya ingat duduk di depan gedung sate, lalu menjadi bagian dari pidato-pidato ya, orasi-orasi mereka yang menentang Orde Baru waktu itu. Tapi saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma menikmati suasana ketika waktu itu tuh Project Pop lagi baru-barunya dan lagi lucu-lucunya gitu. Saya mengagumi Tika Pangabean dan teman-temannya. Tapi setelah saya pulang ke rumah itu nggak saya pikirkan lagi. Setelah saya pulang ke rumah ya udah selesai gitu. Nah, jadi kadang-kadang kita masuk dalam realita raga menjadi bagian dari itu, tapi kita tidak melakukannya sebagai korban atau pelaku kekerasan, tapi melakukannya sebagai seorang yang berkesadaran ya. Nah, oke, jadi sekarang yang menarik adalah gini, ada fase lain yang melampaui menjadi seorang pengamat. Jadi fasenya tuh bukan hanya sekedar pengamat ya. Kalau istilahnya Darius J. Wright itu bahwa kalau kita masuk pada konteks pengamat dalam area unconditional love misalnya, kita nggak bisa misalnya hanya menjadi pengamat lalu sesuatu yang bertentangan dengan cinta terjadi pada diri kita terus kita nggak bisa, atau kita diam aja, nggak bisa juga. Kita harus ikut serta dalam membentuk kesadaran baru tentang cinta tanpa syarat. Misalnya kalau bagi saya bahwa kita masuk pada cinta tanpa syarat dengan benteng yang disebut self-respect atau respect terhadap orang lain. Jadi kalau misalnya sebagai pengamat pasif lalu melihat suatu keadaan yang tidak menghormati diri saya dan tidak menghormati orang lain, maka kita tidak bisa diam aja. Kita masuk pada sebuah kesadaran berikutnya yang disebut kesadaran kreator ya. Jadi akhirnya setelah melampaui sisi korban, pelaku kekerasan, pengamat aktif, dan pengamat pasif, kita masuk pada bagian terakhir dari eksistensi raga kita, yaitu menjadi kreator. Nah, pada saat kita menjadi kreator itu, ada berbagai hal yang bisa kita lakukan. Ya, yang pertama, kita harus sadar bahwa mereka yang menciptakan teknologi custodian, entah itu reptilians, Anunnaki, Pleiadians, siapapun itu yang menjadi gengnya mereka yang menciptakan teknologi selama ratusan ribuan tahun itu adalah sama dan sederajat dengan kita. Sama-sama kreator yang mempunyai kebebasan tanpa batas untuk menjadi seorang kreator, manifestor. Nah, kita harus tahu itu. Ya, itu harus benar-benar sadar bahwa
Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, nggak ada Tuhan yang lebih powerful, nggak ada setan di sana, di bawah sana yang menjadi hamba manusia, apapun itu namanya, itu tetap dalam bentuk dualitas kalau kita percaya pada hal itu. Jadi kita percaya bahwa kita adalah sama dan sederajat ya. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, katakanlah gitu. Nah, karena mereka udah punya data-data teknologi sebelumnya, kita lagi catching up aja. Kita jadi ingat kembali. Di situ fungsinya remembering. Kita ingat bahwa ini bukan sesuatu yang baru, kita sudah melewati hal ini, kita tahu permainannya apa, tapi kita menjadi great walker, kita menjadi pembolong kisi-kisi dari dalam. Artinya apa? Ketika kita sadar kita nggak mau jadi korban lagi, itu udah membolongi kisi-kisi ciptaan Custodian dari dalam ya. Lalu setelah ternyata kita menyadari kita berubah jadi pelaku kekerasan, kita juga jadi great walker, kita memecahkan ilusi tentang dualitas korban dan pelaku kekerasan dari dalam. Artinya apa? Kita mengalami jadi korban dan kita mengalami jadi pelaku kekerasan. Itu adalah misi kita sebagai great walker yang tidak kita sadari mungkin waktu itu. Karena istilah great walker kan baru. Nah, lalu setelah itu kita keluar, kita jadi pengamat. Nah, dalam konsep pengamat ini, kita harus sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi di luar sana, selama kita menjadi pengamat aktif, itu ada. Jadi bukan saja intensi yang menjadi manifestasi, tetapi ketika kita mengakui sesuatu itu ada, maka dia ada ya. Jadi acceptance itu menentukan eksistensi. Nah, di sini kuncinya. Begitu kita mengakui eksistensi kreasi dari teknologi secanggih apapun, itu apapun yang kita akui eksistensinya menjadi ada gitu. Jadi sebagai seorang kreator itu seperti yang saya bahas di video sebelumnya, ketika kita masih hidup di luar diri kita, maka apapun yang ada di luar diri kita yang kita persepsikan itu ada. Tetapi begitu kita masuk ke dalam diri kita, maka apapun yang ada di dalam diri kita itu yang ada. Yang nggak ada di dalam diri kita, yang ada di luar diri kita itu sebenarnya nggak ada. Ya, kalau misalnya gini ya, ini yang paling gampang nih gini. Kalau kita percaya bahwa kemiskinan itu ada di luar diri kita, maka kemiskinan itu ada ya. Nah, tapi kalau kita percaya bahwa kelimpahan itu ada di dalam diri kita dan realitanya itu ada di dalam diri kita, maka kemiskinan yang ada di luar diri kita itu nggak ada. Yang ada adalah realita yang ada di dalam diri kita. Kalau misalnya kemiskinan yang ada di luar diri kita itu membuat kita yakin bahwa kita juga adalah bagian dari kemiskinan itu, maka kita miskin. Maka kelimpahan itu nggak ada. Ya, jadi ini permainan logika. Bahwa ingat banget waktu kuliah tuh paling suka pelajaran logika ya. Karena itu adalah pola pikir yang harus kita pelajari sejak kecil sebenarnya sih. Sekarang anak-anak sekarang itu mereka diajar melalui matematika. Jadi kalau ada jalan panjang, jalan pendek, itu sebenarnya belajar tentang logika dan itu bagus banget. Nah, kita balik lagi ya menjadi seorang kreator. Jadi kita menjadi seorang kreator dengan cara kita menciptakan suatu realita yang ada yang ingin kita manifestasikan di dalam diri kita. Seolah-olah mata raga kita udah tidak lagi melihat apa yang ada di luar diri kita, sehingga mungkin ini adalah hal yang bisa kita mengerti ketika ada seorang guru yang mengatakan bahwa apapun yang ada di luar diri kita adalah simulasi. Dan simulasi itu tidak ada kalau kita tidak sadari, kalau kita tidak akui keberadaannya. Ya, teman-teman, kalau misalnya teman-teman sampai pada detik ini, tolong dipelajari, ini kuncinya tuh indah banget. Sehingga nih, ketika demo-demo yang ada di luar sana itu tidak kita akui keberadaannya, maka dia tidak ada. Maka permainan dari para kreator kaum kabel dengan semua agen-agennya itu nggak ada, nggak mempengaruhi kita lagi, dan dia nggak eksis. Lalu kita menggantikannya dengan apa yang ingin kita ciptakan di dalam diri kita. Nah, kalau misalnya
semua orang mengerti ini, maka nggak nggak ada demo, nggak ada kebakaran, nggak ada nggak ada hal-hal yang ada di luar sana. Ini susah banget untuk dimengerti. Tetapi selama kita masih mengakui keberadaan apapun yang diberitakan oleh media sosial, maka dia memperkuat eksistensinya. Maka spike-nya semakin kuat dan kita masuk dalam simulasi buatan orang lain gitu. Jadi tahap terakhir adalah menjadi seorang kreator. Artinya apa? Kita tetap ada dalam dualitas yang kita jalani sekarang, tetapi apapun yang ada di luar diri kita itu kita jadi pengamat pasif, lalu kita sibuk dengan menciptakan dunia yang ingin kita ciptakan. Sama seperti mereka juga. Mereka menciptakan dunia yang mereka ciptakan, lalu mereka bahagia sekali dengan apa yang mereka ciptakan, ya apapun itu. Nah, itu adalah tahap ketika kita menjadi kreator. Nah, pertanyaannya, boleh nggak kita sekali-sekali masuk kubus? Boleh dong. Kenapa? Karena kita masih tetap dalam konteks kubus keluarga atau kubus religi yang diakui oleh keluarga, kubus ekonomi karena kita masih butuh alat tukar uang dan lain-lain, tetapi kita melakukannya berdasarkan proses penciptaan kita sendiri gitu. Jadi uang tetap ada, tapi uang yang kita ciptakan itu berbeda dengan uang yang mereka cetak di bank-bank sentral. Ya, fisiknya mungkin sama, tapi energinya berbeda. Energi itu didapatkan dari kekreatoran kita gitu. Jadi mungkin itu adalah jawaban panjang dari sebuah pertanyaan yang sangat sederhana. Ada berapa macam pengamat? Siapa itu pengamat sejati? Kreator. Pengamat sejati adalah kreator, tapi kita tidak mau hanya sampai pada level pengamat ya. Karena banyak yang gagal menjadi level pengamat karena nggak tahu bahwa level selanjutnya, level tertinggi adalah level kreator, dan kita menyamakan diri kita dengan pencipta teknologi. Pencipta teknologi apapun itu, terutama teknologi custodian. Oke, sekarang Bapak mau jawab, ada pertanyaan tentang apa sih teknologi custodian. Jadi teknologi custodian itu adalah gini. Bayangkan kita ada dalam 13 konstruksi, dan di konstruksi ketiga itu namanya konstruksi Anunnaki. Di situ tuh ada Mesir, ada Atlantis, lalu ada semua orang yang masuk dalam sebuah permainan teknologi yang kita sebut aja custodian. Jadi dia bukan hanya reptilians, greys, Pleiadians, Anunnaki, tapi semua yang menuhankan teknologi. Nah, karena mereka menuhankan teknologi, mereka tidak punya sisi dalam tanda petik spiritualitas. Mereka lupa tentang setiap orang adalah individual, independent, intelligent, infinite God, karena mereka menuhankan diri mereka sendiri. Mereka menciptakan Tuhan-Tuhan yang kita kenal selama ratusan tahun melalui berbagai macam kubus-kubus religi. Ya, nah teknologi itu saya sebut sebagai teknologi custodian. Mereka itu mengontrol kita dari saat kita ada dalam kandungan ibu kita sampai ketika kita meninggal dunia, dan mereka menjebak jiwa-jiwa itu supaya kembali lagi ke lingkaran teknologi reinkarnasi mereka. Mereka itu kelihatannya powerful, tapi setelah kita melampaui dualitas ciptaan mereka, korban, pelaku kekerasan, pengamat pasif, pengamat aktif, lalu kita akhirnya ingat kembali, remembering bahwa kita adalah sama seperti mereka. Oke, itu aja dulu ya. Rahayu Kinasih.